Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Betapa sering pada suatu saat kita menyesal ketika mengerjakan sesuatu, terkhusus sesuatu tersebut adalah kemaksiatan. Kita berkehendak dan menginginkan, bercita-cita untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat baik. Tetapi, betapa banyak kemudian keinginan kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak kita sukai berupa kemaksiatan tersebut, tiba-tiba patah di tengah jalan. Saya pernah merasakannya, dan mungkin Anda juga pernah mengalaminya. Kita melakukan sesuatu berupa keburukan, na'udzubillah min dzalik. Kita menyesal, berkeinginan untuk meninggalkannya, tetapi terjatuh kepada perbuatan itu sekali lagi. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, meninggalkan hal khususnya yang dicintai oleh hawa nafsu jiwa adalah perkara yang berat. Dan pada umumnya, sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu dan jiwa adalah hal yang enak berupa syahwat. Ini perkara yang berat. Perkataan bahwasanya meninggalkan sesuatu yang disukai oleh jiwa, hawa nafsu adalah perkara yang berat. Ini sudah barang tentu terdapat pengecualian, terkecuali untuk orang-orang yang telah diberikan hidayah, taufik, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sesuatu, apabila sesuatu itu haram, maka tidak ada pilihan sebenarnya atas diri kita kecuali meninggalkannya. Seorang muslim ketika berhadapan dengan yang haram, dia tidak punya pilihan kecuali harus meninggalkannya. Itulah konsekuensi dari sabda Rasulullah SAW. Wa iza nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apabila ada sesuatu yang aku larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Berbeda dengan sesuatu yang diperintahkan oleh beliau. Beliau mengatakan, kerjakan semampu kalian. Wa iza amartukum bihi, apabila aku perintahkan kalian terhadap sesuatu perkara, kerjakanlah mastata'tum, semampu kalian. Maka mengerjakan perintah terkait dengan kemampuan. Adapun meninggalkan larangan harus tidak diikat dengan kemampuan. Maka meninggalkan sesuatu yang haram harus dikerjakan oleh seorang muslim. Adapun bagi jiwa-jiwa, pribadi-pribadi yang menginginkan kemuliaan, keutamaan, maka selain dia meninggalkan yang haram, dia harus berusaha semampu mungkin meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka di antara keutamaan seorang muslim
adalah berusaha semampu mungkin meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang haram. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, perkara ini perkara yang berat. Meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh jiwa itu perkara yang berat. Pada satu fase di dalam kehidupan kita, minimal saya pernah merasakannya. Tidak perlu Anda jawab dengan lisan, tapi coba Anda bayangkan, ada sesuatu yang pada zaman dahulu kala kita sangat menyukainya. Dari semisal permainan-permainan yang dilarang di dalam syariat, nyanyian, hiburan, ataupun yang semisalnya, berat sekali atas diri kita untuk meninggalkannya. Dan ini akan bertambah berat apabila orang yang hendak meninggalkannya tersebut jiwanya sepi dan kosong dari pengagungan kepada syariat dan keikhlasan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya, Anda, kita semua seharusnya kemudian belajar secara bersungguh-sungguh, kemudian mewujudkan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala karena di sanalah letak keutamaan. Para ulama ahli usul mereka bersepakat bahwasanya syarat untuk mendapatkan ganjaran atas perkara yang wajib dan sunat adalah niat. Sedangkan seseorang kemudian ketika, maaf, saya koreksi ucapan saya, syarat untuk mendapatkan, syarat untuk keabsahan amal yang wajib maupun sunat adalah niat. Saya koreksi ucapan saya keliru menyampaikannya tadi. Syarat keabsahan perkara yang wajib maupun sunat adalah niat. Adapun perkara yang haram ditinggalkan, maka syarat untuk mendapatkan ganjarannya adalah niat. Kalau mau kita sederhanakan, pada amal yang wajib maupun sunat, niat adalah syarat keabsahan amal. Adapun di dalam perkara yang haram maupun makruh, niat adalah syarat untuk mendapatkan ganjaran. Jadi seorang muslim bisa saja dia meninggalkan sesuatu dan sah ketika dia meninggalkannya, tetapi dia tidak mendapatkan ganjaran karena dia tidak meniatkan meninggalkan sesuatu tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi. Dua orang yang sama-sama tidak berzina, yakni meninggalkan perzinaan, dan perzinaan adalah haram. Orang yang pertama meninggalkan perzinaan, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang kedua meninggalkan perzinaan, ya karena dia tidak suka saja, dia benci kepada perzinaan. Maka yang mendapatkan ganjaran pahala adalah orang yang pertama. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah usaha awal untuk kemudian belajar setelah itu mewujudkan bagaimana cara kita meninggalkan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Asal dari pembahasan kita adalah hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya.
Anda bisa lihat di dalam makalah yang mudah-mudahan telah ada PDF-nya, telah disebarkan di dalam grup kajian. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man taraka syai'an lillahi, awaddahullahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Riwayat di atas itu lemah, walaupun kemudian masyhur di lisan manusia. Jadi tidak setiap hadis yang terkenal, masyhur, dinukil dari lisan ke lisan menjadikan hadis tersebut sebagai hadis yang kuat. Hadis tersebut adalah hadis yang lemah walaupun masyhur di lisan manusia. Adapun yang riwayat yang kuat adalah lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa badala kaulahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah engkau tinggalkan. Hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sahih di atas syarat Imam Muslim. Asal dari pembicaraan kita di kesempatan pagi hari ini adalah hadis tersebut. Kita masuk secara lebih dalam mencermati hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang apabila kita cermati lafadznya, kita akan menjumpai hal yang pertama. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lan tada'a syai'an." Lan adalah penafian, tidak. Syai'an adalah nakirah. Lan penafian, lan, lam, la itu huruf penafian yang artinya tidak. Ya. Sedangkan syai'an itu nakirah. Ma'rifatnya asy-syai'. Telah ma'ruf di sisi ulama ahli usul, apabila ada penafian kemudian disusul dengan nakirah, maka menunjukkan keumuman. Artinya, tidaklah engkau meninggalkan segala sesuatu, bukan hanya satu atau dua hal saja. Ini maklum di sisi para ulama ahli usul, bahwasanya harfun nafi, huruf penafian yang dibarengi dengan isim nakirah itu memberikan faidah keumuman. Artinya, tidaklah engkau meninggalkan segala sesuatu. Makanya jemaah, mengerti hal seperti ini sangat membawa manfaat sekali. Contoh yang paling populer biasa disampaikan oleh para ulama, guru-guru asatizah adalah lafadz laisa kamislihi syai'un. Laisa nafi, syai'un nakirah. Artinya tidak ada apapun juga dalam kurung segala sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala.
Bukan tidak ada sesuatu. Bisa jadi tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, tetapi ada sesuatu lain yang menyerupainya. Perkataan tidak ada apapun juga dalam kurung segala sesuatu yang menyerupai atau semisal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali di dalam memahami hal-hal seperti ini. Maka lafaz lan tada'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, yakni segala sesuatu yang memang seharusnya ditinggalkan, baik hal tersebut haram ataupun hal tersebut makruh. Iya. Atau sebagian ulama mengatakan bisa jadi seseorang meninggalkan sesuatu yang halal. Loh, bagaimana mungkin seseorang meninggalkan sesuatu yang halal? Iya jemaah. Karena hukum taklifi, hukum ada dua, taklifi dengan wat'i, maklum. Hukum taklifi ada 5. Wajib, sunat, mubah atau halal, makruh, haram. Maklum ya. Makruh dan haram ditinggalkan. Wajib dan sunat dikerjakan. Mubah, ikhtiar, pilihan. Mubah itulah perkara yang halal. Mubah memiliki banyak istilah. Ya. Di antaranya halal. Maka bisa jadi seseorang meninggalkan perkara yang halal, boleh dia mengerjakannya. Kalau dia mengerjakannya pun juga tidak tercela, ingat, dia boleh mengerjakan perkara yang halal. Kalau dia mengerjakannya pun juga tidak tercela. Loh, apakah mungkin seseorang mengerjakan perkara yang halal tercela? Mungkin. Itulah yang diistilahkan oleh Imam Ibnul Qayyim dengan fudul, berlebih-lebihan di dalam perkara yang halal. Mungkin Anda pernah mendengar bicaraan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, bahwasanya ada yang namanya fudulu to'am. Fudulu to'am, yakni berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Makan dan minum perkara yang halal. Tetapi ketika sampai kepada derajat berlebih-lebihan, dicela dalam syariat Islam. Makan dan minum halal. Sudah barang tentu makan dan minum halal di sana, makanan dan minuman yang memang halal untuk dikonsumsi. Tapi ketika sampai kepada derajat fudul, berlebih-lebihan, maka itu tercela. Fudulu kalam, fudulu naum, berlebih-lebihan di dalam tidur, berlebih-lebihan di dalam bicara, berlebih-lebihan di dalam bergaul. Kata Imam Ibnul Qayyim ada 4 racun di dalam perkara fudul. To'am, naum, bicara, dan bergaul. Dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Jadi meninggalkan sesuatu yang halal untuk dikerjakan. Ini mengeluarkan sesuatu yang halal tetapi sampai kepada derajat fudul. Halal sampai kepada derajat fudul wajib ditinggalkan. Iya dong. Halal dia, tapi sampai kepada derajat fudul, berlebih-lebihan, wajib ditinggalkan. Iya enggak? Apakah disukai seseorang berlebih-lebihan bicara? Enggak. Apakah disukai seseorang berlebih-lebihan makan dan minum? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan tidak ada bejana yang paling buruk atas seorang manusia kecuali perutnya. Maka cukup atasnya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Tidak boleh dia penuhi seluruh bejana perutnya dengan makanan dan atau minuman. Maka meninggalkan sesuatu yang halal yang boleh untuk dikerjakan karena dia melihat di sana ada sesuatu maslahat di dalam meninggalkannya. Dia perhatikan kalau dia kerjakan perkara yang halal tersebut walaupun bukan fudul bisa membahayakan agamanya. Inilah yang kemudian di penghujung hari mendapatkan istilah dengan wirai atau warok.
Makanya ketika para ulama ditanya, apa sih definisi wara'? Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan sebenarnya lafadznya bukan wara' tapi wira'i. Tapi lah bahasa insya Allah nggak apa-apa. Ya, wira'i. Adalah meninggalkan sesuatu yang boleh dia kerjakan karena dia melihat ada maslahatnya ketika dia meninggalkannya. Atau meninggalkan sesuatu yang dia boleh untuk mengerjakannya karena dia perhatikan akan memadaratkan agamanya. Itulah yang namanya wara', kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, yakni meninggalkan yang halal karena dia perhatikan di sana ada maslahat ketika dia meninggalkannya, atau ketika dia melakukan yang halal tersebut akan memadaratkan agamanya. Halal hukumnya, tapi kalau dia melakukannya bisa memadaratkan agamanya. Halal hukumnya, tetapi kalau dia tinggalkan dia akan menggapai maslahat yang lebih besar. Ini pembicaraan yang luas sekali di dalam bab wara' atau wira'i yang Anda bisa baca di dalam kitab-kitab zuhud, riqaq, dan yang semisalnya. Maka lafadz lan tada'a syai'an, tidaklah engkau meninggalkan segala sesuatu karena Allah, ini menunjukkan kepada kita makna umum segala sesuatu sekaligus perintah atas diri kita untuk meninggalkan yang haram karena Allah dan meninggalkan yang halal karena di sana ada kemaslahatan atau mungkin akan bermadarat terhadap agama. Lalu bagaimana dengan yang syubhat? Maka orang yang memiliki rasa ghirah untuk menjaga agamanya, dia akan menjauh dari perkara yang syubhat. Ini berbeda dengan sebagian orang yang kemudian mungkin punya bayangan, oh berhubung belum diketahui status hukumnya, hantam saja. Belum diketahui status hukumnya, itulah syubhat. Tinggalkan. Karena seseorang yang bermain-main di area syubhat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqa'a fil haram. Dia akan memiliki potensi tergelincir, terjatuh kepada perkara yang haram. Maka halal, syubhat, wajib, sunnat, mubah, makruh, haram telah kita dudukkan satu persatu hukumnya. Di sana ada ucapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala yang berkata, andai ada seseorang pencuri yang meninggalkan mencuri dalam keadaan dia sanggup. Lihat, karena orang yang meninggalkan mencuri bisa jadi karena belum memiliki kesempatan. Kenapa nggak nyolong malam ini? Banyak hansip. Kenapa nggak nyolong malam ini? Ya, orang yang mau dicolong rumahnya masih terjaga. Kenapa nggak nyolong malam ini? Tirakatan saya belum selesai. Sebagian pencuri, perampok, maling mengumpulkan dua keburukan bahkan lebih. Yang satu nyolong, yang kedua tirakatan, suluk biar kebel, biar kalau nyolong itu nggak kelihatan, nggak kelihatan dari mata manusia, masuk mendongkel pintu, mengumpulkan dua keburukan sekaligus. Keburukan pertama mencuri, keburukan kedua melakukan kesyirikan, tirakatan. Betul ya? Sebagian pencuri begini kelakuannya, cari ilmu kebal. Nah, orang-orang seperti ini sudah barang tentu tidak termaksud ke dalam kandungan hadis ini. Makanya Imam Ibnul Qayyim mengatakan, andai ada seorang pencuri yang meninggalkan mencuri dalam keadaan dia sanggup mencuri, dan dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia hendak mencuri, tiba-tiba dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika dia hendak mencuri, kemudian tiba-tiba dia teringat akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang semisalnya. Contoh dalam perkara ini banyak, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Anda pernah mendengar kisah fenomenal Imam Fudail bin Iyad yang dalam sedang perjalanan hendak merampok, tiba-tiba terdengar bacaan Al-Quran dari balik bilik rumahnya? Silahkan Anda baca kisah Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad kepala perampok, lagi dalam perjalanan merampok di tengah-tengah padang pasir. Orang-orang yang lewat dirampok, dibegal. Lagi istirahat, capek habis ngerampok, mengembalikan energi untuk ngerampok di esok hari. Tiba-tiba kemudian dia mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan dari balik tempat peristirahatannya. Dia tertegun, dia sadar, dan dia mengatakan, sudah saatnya ini aku harus bertaubat ya Allah. Dia meninggalkan perampok, padahal dia bisa. Anak buahnya banyak. Orang-orang model inilah dan yang seperti inilah yang masuk ke dalam hadis ini. Dia mampu melakukannya, tetapi dia tinggalkan. Bukankah kita mengetahui ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya adalah imam yang adil, imam, pemimpin, mampu melakukan kezaliman. Dia berada di puncak kekuasaan. Segala alat negara dia pegang dan berada di bawah apa? Komandonya. Tetapi dia tidak memilih jalan kezaliman, dia memilih jalan keadilan. Bukankah kita mengingat kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua? Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hampir menzinai sepupunya. Karena sepupunya itu punya hutang terhadap dirinya. Ketika kemudian timba itu hampir masuk ke dalam lubang sumur, ini kiasan, maka sang sepupunya mengatakan, hendaklah engkau takut kepada Allah. Maka dia batalkan perzinaannya. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ya Allah, perbuatanku tersebut ikhlas karenamu, geserlah batu ini. Dia mampu menzinai sepupunya. Sepupunya sudah berada di bawah kekuasaannya, berada di bawah tubuhnya, memiliki hutang yang sekian banyak, tidak ada lagi yang menjaga. Tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan yang semisal dia tinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Dari perkara yang halal, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini jemaah, kalau Anda cermati ringkas ayatnya, tetapi di sana mengandung 3 unsur. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cukupkan keperluannya. Unsur yang pertama, syarat. Di mana syaratnya? Wa may yatawakkal. Siapa yang bertawakal, syaratnya dia bertawakal. Yang kedua, tujuan amalnya dalam masalah ini, tujuan bertawakalnya kepada siapa? Alallahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan amalnya. Kalau dalam ayat ini tujuan amalnya yakni tujuan apa? Dia bertawakal karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga, ganjaran yang didapatkan apabila yang pertama dan yang kedua terpenuhi, fahuwa hasbuhu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala keperluannya. Jadi andai kata ada seseorang yang bertawakal kepada dirinya sendiri, maka apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya? Apa jawabannya? Yang ketiga, ganjaran yang didapat,
yakni Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya, itu didapat kapan? Kalau syarat pertama dan syarat kedua terpenuhi. Betul? Andai kata ada seseorang bertawakal, itu yang pertama, kepada dirinya, itu yang kedua. Apakah akan terpenuhi segala kebutuhannya? Tidak. Begitu. Hah? Maka akan terpenuhi kebutuhan seorang hamba kapan? Kalau dia bertawakal, titik, tidak, kepada Allah. Itu dia. Kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak mau bertawakal kepada dirinya walaupun hanya sekejap mata. Iya kan? Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lafaz. Kembali kepada pembicaraan kita. Lillahi azza wa jalla. Yang kedua, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dan penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang melatar belakangi meninggalkan perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sesuatu selain Allah. Baik karena celaan manusia, malu kepada manusia, atau ketidakmampuan di dalam mengerjakannya. Nah, perkara seperti ini, yang kedua ini, insya Allah ta'ala, nanti akan kita bahas di dalam penjelasan berikutnya. Yang kedua ini, lafadz lillahi azza wa jalla, kita tunda penjelasannya. Nanti akan datang penjelasannya insya Allah ta'ala pada kesempatan berikutnya insya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana kita katakan tadi, lafaz ini menunjukkan ganjaran atas perbuatan amal, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Dan ingat jemaah, jangan kemudian terbayang ganti tersebut harus instan dan konstan di bumi. Tidak. Karena sebagaimana ucapan para ulama semisal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan tentang kebaikan tauhid, dalam kitab beliau Taudih wal Bayan li Syajaratil Iman, beliau mengatakan segala kebaikan yang cepat maupun tertunda yang dirasakan oleh manusia di bumi ataupun di akhirat nanti kelak adalah buah dari bagusnya tauhid. Sebagaimana segala keburukan yang dirasakan cepat oleh manusia atau tertunda baik di dunia ataupun di akhirat merupakan buah dari jelek cacatnya tauhid. Asyahid dari ucapan Syekh bahwasanya terkadang kebaikan yang diterima oleh manusia ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala penunaiannya. Bukan tidak Allah berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memungkiri janjinya. Ketika Rasul kita mengatakan akan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, maka pasti itu. Maka sungguh salah apabila kita beranggapan ganti tersebut harus instan di muka bumi. Karena bisa jadi kemudian ganti itu Allah Subhanahu wa taala tunda penunaiannya di akhirat kelak. Ini yang pertama. Yang kedua, sungguh sangat salah kalau kemudian ganti tersebut hanya dibatasi dengan ganti berupa materi, wujud yang tampak. Ketika seseorang misalnya meninggalkan muamalah yang haram
dan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di penghujung hari dia tidak jumpai adanya ganti berupa harta kepemilikan benda di muka bumi, maka menjadi kecewalah dia dan ragulah dia terhadap kebenaran hadis ini. Kita katakan hadis ini tidak mendatangkan keraguan. Hadis ini benar karena bersumber dari Al-Maksum. Yang salah adalah Anda karena menganggap bahwasanya datangnya ganti tersebut harus serupa dengan apa yang Anda tinggalkan. Padahal hakikatnya tidak serupa. Bahkan Rasul kita mengatakan yang lebih baik. Bukankah ketika seseorang meninggalkan muamalah yang haram, maka bisa jadi dia dalam keadaan tidak kaya, bahkan cenderung fakir miskin. Tetapi bukankah akan Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik berupa tenangnya hati? Keluarga, istri dan anak-anak yang soleh, lancarnya mereka di dalam mengerjakan ibadah, menghafal Al-Quran dan semisalnya. Bukankah ini nikmat yang lebih baik daripada 1-2 harta yang bisa diterima dari jalan yang haram? Kok bisa seperti itu? Iya. Bukankah Rasul kita mengatakan daging mana saja yang engkau tumbuhkan dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak untuk menjilatnya. Bukankah telah terdengar ucapan dari banyak sekali salaf, aku menjumpai penentangan dari anak dan istriku dengan sebab dosa yang aku perbuat. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang haram, maka jangan langsung terbayang bahwasanya gantinya harus semisal yang dia tinggalkan. Dia tinggalkan mencuri 10.000, dia kemudian menunggu mana duit 10.000 datang dari arah langit. Tidak mesti seperti itu. Bahkan bisa jadi dan sangat mungkin 10.000 itu datang dalam bentuk yang lebih baik berupa ketenangan hati, kemudahan atas diri dia mengerjakan ibadah, kemudahan atas anak istrinya untuk taat kepada Allah, orang-orang yang mensupport dia di dalam kebaikan, dan seterusnya. Ini nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya ikhwan, nikmat ini tidak bisa kita valuasi, tidak bisa kita takar dengan uang. Anda bisa menakar nikmat taatnya istri kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda bisa menakar nikmat berapa rupiah, kalau dikira-kira berapa rupiah nikmat anak hafal Al-Quran? Anda bisa menakar berapa nikmatnya secara rupiah berada di saf awal di masjid? Itu tidak bisa tertakar. Maka jangan sampai kemudian bayangan akan Allah Subhanahu wa taala gantikan itu harus di bumi dan harus yang semisal dari apa yang ditinggalkan. Ini bukan berarti kalau kemudian seseorang meninggalkan mencuri 10.000 rupiah, kemudian dia mendapatkan 10.000 rupiah di muka bumi dia tercela. Tidak juga. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, datang seorang sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengeluhkan keadaan dirinya. Dia berusaha untuk belajar, dia berusaha untuk mengajar, dia berusaha untuk beramal sesuai dengan apa yang dia mampu, sesuai dengan kesanggupan dia. Dia berusaha untuk mengikhlaskan diri kepada Allah. Tiba-tiba kemudian ada orang-orang lain dari kalangan sahabat mengatakan, orang itu orang soleh. Maka sahabat ini mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, aku melakukan ini dan itu. Dan manusia memuji-muji kebaikanku. Apa yang harus aku lakukan? Khawatirnya salafus soleh dari pujian. Padahal pujian yang dialamatkan kepada mereka nyata adanya. Dan ini bertolak belakang dengan sebagian manusia pada hari ini.
suka pujian, dan pujian yang dialamatkan kepada mereka adalah kedustaan. Salafus saleh kenyataannya seperti itu. Berilmu, beramal, khawatir ketika mendapatkan pujian, datang kepada Rasulullah. Aku mendapati manusia mengerjakan hal-hal seperti itu, ya Rasul. Bagaimana keadaan diriku? Rasul kemudian mengatakan, bagaimana keadaan hatimu? Rasul tidak bisa mengerti, tidak mengetahui keadaan hati seseorang kecuali dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atau kemudian orang yang memiliki hatilah yang mengkhabarkan keadaan hatinya. Makanya Rasul nggak tahu dan tidak mengiyakan ucapan Hanzalah ketika mengatakan nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah. Apa-apaan kau wahai Hanzalah? Maklum kan? Bagaimana keadaan hatimu? Sahabat ini mengatakan, aku tenang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apa yang Rasul katakan? Itu adalah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala percepat bagi kaum muslimin. Jadi apabila seseorang kemudian dia meninggalkan sesuatu karena Allah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan gantinya di muka bumi sesuai dengan apa yang dia tinggalkan, pun tidak perlu merasa cemas. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi kaum muslimin. Tidak perlu merasa cemas. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala terima dengan sukacita, dengan syarat memang dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu cemas. Tapi kalau kemudian dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tidak dia jumpai gantinya di muka bumi, pun jangan menggugat Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan kebenaran sabda Rasul, pasti ada ganti bahkan yang lebih baik. Maka jamaah, sekali lagi kita katakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya niat. Pembicaraan tentang niat ini nggak pernah bosan kita sampaikan. Karena sebagaimana kata ulama, niat itu bisa berubah terbolak-balik atas hati kita. Iya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, andai kata aku menulis satu kitab, yang isi kitab itu terdiri dari 70 bab, maka setiap bab itu akan aku mulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Saking pentingnya hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kadang-kadang sebagian kita merasa bosan mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Sebagian di antara kita merasa bosan menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat. Nauzubillah ya. Padahal orang-orang yang sampai kepada derajat ilmu yang mumpuni, semisal Imam Syafi'i mengatakan, andai kata aku nulis kitab, akan aku jadikan hadis innamal a'malu binniyat sebagai pembuka dari 70 bab fikih. Mereka lah orang-orang yang mengerti tentang kedudukan hadis innamal a'malu binniyat. Yang menunjukkan bahwasanya niat itu memegang peranan yang sangat penting pada diri seorang muslim. Khususnya ketika meninggalkan yang haram. Berikut perinciannya. Jadi ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang haram, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penekanan di dalam tulisan saya tersebut, meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi seseorang meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tetapi karena ya tidak sempat saja melakukan kemaksiatan. Tidak sempat. Kenapa nggak mabok? Ya belum ketemu khomernya. Kenapa nggak mabok? Lagi ngumpulin duit, khomer kan mahal. Begitu ya. Ada sebagian orang yang kenapa nggak mabok? Gimana bos? Khomer itu harganya 200-300 ribu. Lagi nabung nih. Nabung untuk khomer. Kenapa nggak berzina? Belum ada partnernya. Orang yang modelnya seperti ini tidak masuk dalam pembicaraan kita.
meninggalkan maksiatnya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang meninggalkan maksiat karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dengan sebab meninggalkan maksiat tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, meninggalkan kemaksiatan, niat adalah syarat untuk mendapatkan pahala. Niat adalah syarat untuk mendapatkan pahala ketika seseorang meninggalkan kemaksiatan atau perkara yang haram. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Langsung kita baca saja terjemahannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika seorang hambaku ingin melakukan kejahatan atau keburukan, maka janganlah kalian catat hingga dia melakukannya. Jika dia melakukannya, maka catatlah dengan yang semisal. Jika dia meninggalkan karena aku, maka catatlah satu kebaikan baginya. Adapun jika dia berniat melakukan kebaikan, namun dia belum melakukannya, maka catatlah kebaikan baginya. Dan jika dia melakukannya, maka catatlah 10 kebaikan baginya hingga 700 kali lipat. Hadis ini menunjukkan kepada kita minimal ada 4 keadaan manusia. Yang pertama, jika seorang hamba hendak melakukan keburukan, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika seorang hamba ingin melakukan keburukan, maka keburukan tersebut tidak tercatat sampai dia melakukannya. Tidak tercatat di dalam catatan amal. Makanya para sahabat pernah mengeluhkan keadaan diri mereka. Ya Rasulullah, kadang-kadang terbersit keburukan-keburukan di hati dan di benak kami. Siapa yang bisa selamat dari itu, jemaah? Saya dan Anda mungkin terbersit ya. Ketika ngelihat misalnya apa, sesuatu, dan kita tahu itu nggak boleh. Enak banget ya. Hah? Ya, enak banget gitu kan. Bagaimana kalau kemudian mulai itu macam-macam itu ada di benak kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita. Tapi ketika dia belum melakukannya, hanya sebatas di benak, pikiran, atau yang semisalnya belum tercatat. Hadis ini jemaah disebutkan oleh para ulama di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya malaikat pencatat amal tidak mengetahui apa yang ada di hati, di pikiran, dan di benak seorang hamba. Nggak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hamba itu sendiri sudah barang tentu. Sebagian ulama semisal Imam Ibnu Rajab berhujjah dengan hadis ini. Kan timbul pertanyaan, malaikat itu tahu nggak sih apa yang ada di benak seorang hamba? Malaikat pencatat amal. Hah? Tahu nggak apa yang ada di benak, di hati, di pikiran seorang hamba? Memang ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tahu, ada yang mengatakan tidak tahu. Di antara yang mengatakan tidak tahu, Imam Ibnu Rajab. Dan beliau berhujjah dengan hadis ini. Karena malaikat tidak akan mungkin bisa mencatat apa yang tidak dia ketahui. Dan Allah mengatakan, jika hambaku melakukan kejahatan, keburukan, jangan kalian catat, wahai para malaikat, hingga dia melakukannya. Artinya ketika hamba tersebut belum melakukan keburukan, tidak dicatat oleh malaikat, dan malaikat tidak tahu. Ini hujjah Imam Ibnu Rajab. Dalam hadis ini saya katakan tadi ada 4 keadaan. Yang pertama, jika dia melakukan keburukan tersebut, maka catatlah dengan semisalnya. Maka catatlah dengan semisalnya. Kata para ulama, catatlah satu keburukan dengan semisal keburukan yang dia lakukan.
Kalau dia melakukan satu keburukan, catatlah satu keburukan semisal keburukan yang dia kerjakan. Karena keburukan itu jemaah bisa jadi satu jenis, tetapi catatan keburukannya bisa jadi berbeda. Loh, kok bisa Ustaz? Ya. Bagaimana gambarannya? Mencuri. Di mana mencurinya? Na'udzubillah min zalik, di Masjid Imam Syafi'i. Buruk? Buruk. Berapa catatan keburukan yang akan dia dapat? Satu. Tapi kalau dia mencuri yang semisal dia curi di Masjid Imam Syafi'i, tapi dia mencurinya di mana? Masjidil Haram. Sama nggak perbuatan mencurinya? Sama. Tapi apakah keburukan yang dicatat atas proses mencurinya di Masjidil Haram cuma satu? Nggak, 100.000. Ya? Maka tadi saya katakan, catatlah dengan yang semisal, yakni keburukan semisal yang dia kerjakan. Karena sebagaimana kebaikan-kebaikan dilipat gandakan dengan sebab satu dan lain hal, begitu juga keburukan-keburukan dilipat gandakan dengan sebab dan satu selain hal. Makanya jamaah perkataan keburukan hanya dibalas dengan satu dosa, itu salah. Kaedahnya memang betul, tetapi tergantung keburukannya dilakukan di mana. Makanya para ulama semisal Imam Ibnu Hajar, ketika menjelaskan tentang keutamaan wakaf sodakoh, beliau mengatakan wakaf sodakoh memberi makan, minum orang-orang di Mekah, Madinah, maka akan mendapatkan ganjaran 10.000 dan 100.000 kali lipat sebagaimana keutamaan tanah haram. Jadi keutamaan itu bukan hanya semata-mata terkait dengan sholat saja. Ini mazhab yang ditempuh oleh Imam Ibnu Hajar dan ini betul dikuatkan juga oleh para ulama semisal Syekh bin Bas. Jadi perkataan sholat di masjidku ini, itu bukan hanya sholat saja. Ini pemahamannya Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Hajar, dikuatkan juga oleh Imam bin Bas, dan punya atsar yang banyak dari para salaf, diantaranya Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di tanah haram, akan dilipat gandakan. Sebagaimana keburukan-keburukan yang dilakukan di tanah haram, akan dilipat gandakan. Mencuri di sini satu, mencuri di sini satu air, dengan mencuri di sana satu air, mencurinya sama, tapi ganjaran keburukannya berbeda. Maklum, ini keadaan yang pertama. Dan jika dia meninggalkannya karena aku, maka catatlah satu kebaikan yang semisal dengannya. Jadi ketika dia hendak mengerjakan keburukan, maka ada dua kemungkinan. Dia kerjakan, atau dia tinggalkan. Maka kemungkinan yang kedua, dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya? Maka catatlah satu kebaikan semisal yang dia tinggalkan. Ini keadaan yang kedua. Adapun jika dia berniat melakukan kebaikan, meskipun dia belum melakukannya, maka catatlah kebaikan baginya. Ini keadaan yang ketiga. Jadi dia berkehendak untuk melakukan kebaikan. Tapi ingat, hadis ini jangan dipelintir ke sana kemari dengan sekedar yang penting niat. Kok nggak ngaji? Ya saya sudah niat dari pagi, dapat kebaikan ini. Walaupun sekarang lagi tidur-tiduran. Nggak begitu jemaah. Kok nggak ngaji? Saya sudah niat dari pagi. Sekarang kok tidur? Ya sudah, yang penting saya sudah niat. Bukan seperti itu para ulama ketika menjelaskan. Adapun jika dia berniat melakukan kebaikan, meskipun dia belum melakukannya, maka perkataan meskipun dia belum melakukannya, dia tidak melakukannya bukan karena dia batalkan keinginan untuk melakukannya. Kalau dia batalkan keinginan untuk melakukannya, artinya apa? Hayo, siapa yang pintar? Kalau dia batalkan keinginan untuk melakukannya, artinya apa? Dia membatalkan niatnya. Betul gak? Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan ganjaran atas niat kebaikannya? Orang dia batalkan kok niatnya. Nah, lihat ini. Jadi hadis ini jangan dibawa dipelintir ke sana kemari dengan, oh yang penting niat, walaupun nggak kerjain.
Tidak seperti itu. Kalau dia berniat untuk mengerjakannya dan dia belum jadi melakukannya, catatan, makna belum jadi melakukannya, itu bukan karena dia batalkan keinginan untuk mengerjakannya. Kalau dia batalkan keinginan untuk mengerjakannya, artinya dia membatalkan niatnya. Lalu dari mana dia bisa mendapatkan ganjaran niat mengerjakan amal soleh? Kalau niatnya saja dia batalkan. Kalau sampai di sini clear, maka kita kembali kepada hadis ini, kata Imam Ibn Rajab, dia tidak jadi melakukannya bukan karena dia batalkan, karena ada faktor-faktor lain yang menghalangi dia untuk mengerjakannya. Bukan dia batalkan niatnya, bukan dia menggampangkan urusannya, dia telah arahkan usahanya untuk mengerjakan, tiba-tiba ada faktor-faktor lain. Dia sudah siapkan untuk datang taklim. Dia rapihkan perlengkapan. Dia cari baju yang layak untuk dipakai. Dia bersiap-siap untuk pergi. Tiba-tiba hujan deras. Sudah, gimana lagi? Hah? Tiba-tiba kemudian ada anak dia yang sakit. Atau bahkan dia yang sakit. Bagaimana lagi? Itu sesuatu yang kemudian memang bukan yang dia rekayasa. Dia tidak jadi melakukannya. Orang yang seperti inilah yang kata Imam Ibn Rajab, berlaku ucapan Rasulullah SAW yang dia riwayatkan dari Rabbnya, catatlah kebaikan baginya. Nah, ini pentingnya menghadirkan niat untuk mengerjakan kebaikan. Satu sisi. Kemudian pentingnya mengupayakan segenap daya upaya untuk bisa merealisasikan niat tersebut. Adapun kalau kemudian niat tersebut telah dibarengi dengan daya upaya, ternyata tidak berhasil karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah, kita dapat ganjaran. Betul? Makanya ada dua orang yang sama-sama duduk, yang satu bisa mendulang pahala yang banyak, yang satu nggak dapat pahala karena tidak mampu menghadirkan niat yang tadi. Hadirkan niat untuk berjihad, lengkapi syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuannya ilmu dan semisalnya sudah barang tentu ya. Kalau sampai mati kita tidak berjihad, sudah. Bukankah seperti itu? Hadirkan niat untuk haji, kerahkan daya upaya untuk kemudian bisa melakukannya. Kalau ternyata sampai mati kemudian tabungan kita nggak cukup, atau karena daftar tunggu, Masya Allah 72 tahun. Ada daftar tunggu 72 tahun, saya juga kaget baca daftar, Masya 72 tahun. Bayi yang lahir langsung daftarin, belum tentu keterima. Belum tentu berangkat. 72 tahun. Bayi lahir daftarin, belum tentu berangkat. 72 tahun. Kalau kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak takdirkan kita para daftar tunggu, uang nggak ada. Ada uang, saya ketemu ini ada sebagian teman-teman, ada uang habis karena untuk melakukan keperluan ini, keperluan itu, nabung lagi, habis lagi, nabung lagi, habis lagi. Ngomong sama saya, gimana Ustadz? Ya terus nabung habis lagi. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya. Tapi ada yang seperti ini, andai kata sampai dia mati belum bisa juga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan catat kebaikan atas diri dia. Kan begitu. Lalu bagaimana lagi kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kemampuan untuk melakukannya, merealisasikannya. Maka kata Rasulullah lewat lisan, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya, ini yang keempat. Dan jika dia melakukannya, maka catatlah 10 kebaikan baginya hingga 700 kali lipat. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, perhatikan baik-baik ini. Maka seseorang yang meninggalkan sesuatu yang haram, ketika dia mampu mengerjakannya, maka minimal dia akan mendapatkan ganjaran semisal apa yang dia tinggalkan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua,
meninggalkan maksiat karena hendak mendapatkan pujian manusia. Jelas ini bukan sesuatu yang terpuji. Bahkan jemaah sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan dia sampai kepada derajat kesyirikan apabila kemudian faktor yang mendominasi dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena takut kepada manusia. Ya enggak? Ada seseorang yang meninggalkan kemaksiatan karena mengharapkan pujian manusia. Sebagaimana ada seseorang yang meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada manusia. Jelas ini perkara yang diharamkan. Tidak mendapatkan ganjaran pahala. Hukum asalnya haram tercela. Tetapi sebagian ulama mengatakan bisa sampai kepada derajat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bab khauf dan roja. Kapan? Kalau dia meninggalkan kemaksiatan dengan sebab takut kepada manusia, dan sebab takut kepada manusia itulah yang mendominasi keadaan dirinya. Atau bahkan tidak terbersit sedikit pun rasa takutnya kepada Allah ketika meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini berbahaya. Karena asas seorang muslim takut, cinta, benci, harap amal-amal yang semisalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Asasnya. Mengapa kamu meninggalkan hal ini? Karena aku takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Gak ada urusan. Na'udzubillah min zalik. Ini jelas kekufuran, kesyirikan. Syirik dalam bab khauf. Ini bukan cuma sekedar haram, tidak mendapatkan ganjaran, bahkan pelakunya terancam dengan neraka jahanam. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang ketiga. Saya bacakan ucapan Imam Ibnu Qayyim. Ucapan Imam Ibnu Qayyim bagus sekali dalam masalah ini. Sebagaimana orang yang meninggalkan maksiat karena selain Allah, bukan semata-mata karena Allah. Dia meninggalkan maksiat karena selain Allah, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Maka dia layak mendapatkan siksa karena telah meninggalkan sesuatu karena Allah, karena meninggalkan sesuatu karena selain Allah, sebagaimana dia layak mendapat siksa ketika melakukan amal untuk selain Allah. Jadi melakukan amal untuk selain Allah mendapatkan siksa, juga meninggalkan amal karena selain Allah pun mendapatkan siksa. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketiga, meninggalkan maksiat karena tidak menyukainya. Ada orang-orang yang tidak menyukai maksiat, fitrahnya seperti itu. Kenapa tidak melakukan maksiat ini? Apa-apaan gak enak. Kenapa tidak minum khamr? Apa enaknya minum khamr? Nah, begitu ya. Kenapa tidak minum khamr? Enaknya minum khamr di mana, Bang? Habis minum khamr mulut bau, pala pusing, ya. Orang berubah menjadi dua. Ini bukan pengalaman pribadi, bukan. Ini khobar mutawatir sampai ke saya. Bisa tahu. Katanya begitu ya. Minum khamr, kalau mulut bau, kita mencium orang-orang yang mulutnya bau kan. Hah? Pala pusing, saking pusingnya nyemplung ke siring. Apa siring? Got. Orang Sumatera Selatan bilang got itu siring, siring ya, siring. Orang Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, siring. Nyemplung ke siring. Kakak cikiki. Kenapa? Kenapa nggak minum khamr ya? Lihat itu, orang yang minum khamr. Ngomong ngaco, mulut bau, nyemplung ke siring. Ngelihat orang berubah menjadi dua orangnya. Khamr nggak baik. Saya nggak suka. Nah, ada orang-orang yang memang seperti itu, meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah, bukan juga karena manusia, tetapi karena dia tidak suka. Karena hanya tiga kemungkinan. Meninggalkan yang buruk karena Allah, karena manusia, atau memang karena dia nggak suka. Yang pertama dan kedua telah kita bahas. Yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan karena tidak menyukainya. Lalu bagaimana hukumnya seseorang yang meninggalkan kemaksiatan karena memang nggak suka? Maka para ulama mengatakan hal ini
dia tidak mendapatkan ganjaran, dan juga dia tidak berdosa. Jadi ketika dia meninggalkan sesuatu yang buruk, bukan karena Allah, bukan juga karena manusia, karena memang dia tidak menyukainya, maka dia tidak mendapatkan ganjaran, juga tidak mendapatkan siksa. Di mana dalilnya? Ada hadis, ya, yang tadi telah kita sebutkan, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kan di sana disebutkan seseorang meninggalkan keburukan karena Allah. Ya, maka Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan, adapun bagi orang yang meninggalkan karena sebab yang lain, bukan karena sebab Allah, bukan karena sebab manusia. Kalau meninggalkan kemaksiatan dengan sebab Allah, telah disebutkan pembicaraannya. Meninggalkan keburukan dengan sebab manusia, telah disebutkan pembicaraannya tadi. Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun bagi orang yang meninggalkan kemaksiatan karena sebab yang lain, maka tidak ditulis baginya satu keburukan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis di atas. Jadi tidak ditulis satu keburukan, juga ditulis satu kebaikan untuk diri dia. Tapi kan rugi kalau dia meninggalkan kemaksiatan karena dengan sebab tidak suka. Loh, apa salahnya? Nggak salah memang. Cuman kenapa tidak kita rubah perasaan amal hati kita yang awalnya dengan sebab kita tidak suka menjadi dengan sebab karena Allah. Kita rubah amal hati kita, awalnya karena dengan sebab tidak suka menjadi karena dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah saya sampaikan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ganti tidak mesti harta. Ganti tidak mesti harta. Sebagian orang menganggap ganti harus harta atau sesuatu yang tampak. Padahal ada ganti yang lebih baik, lebih sempurna, semisal lapang tenangnya hati. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ganti tersebut bisa beraneka ragam. Di antaranya ada yang dipercepat bagi seorang hamba seperti tenangnya hati, kekuatannya, kegembiraan, dan ridho dari Rabb-nya. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala percepat. Ganti itu ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala percepat. Dan ini terjadi pada kalangan kaum muhajirin. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Kaum muhajirin, maklum, sahabat-sahabat yang tinggal di kota Mekah, kemudian dengan sebab satu dan lain hal, hijrah ke kota Madinah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka tinggalkan, jemaah? Kota kelahirannya. Apa yang mereka tinggalkan? Harta bendanya. Apa yang mereka tinggalkan? Bahkan keluarganya. Mereka tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang mereka dapatkan? Kota Madinah. Apa yang mereka dapatkan? Saudara-saudara yang baru dari kalangan Ansor. Apa yang mereka dapatkan? Ketenangan hati beribadah kepada Rabb-nya. Apa yang mereka dapatkan? Setelah mereka hijrah ke kota Madinah, pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka dapatkan? Banyak yang mereka dapatkan. Mereka tinggalkan kota Mekah, berhijrah bersama Rasul ke kota Madinah. Mereka tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kontan di muka bumi. Makanya saya katakan tadi, kalau ada ganti di muka bumi pun tidak salah. Kaum muhajirin merasakan ganti-ganti tersebut. Bukankah terdengar di sisi kita kisah tentang para sahabat semisal Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan seluruh hartanya di kota Mekah, kemudian dia berhijrah ke kota Madinah. Dalam sekejap dia menjadi orang yang paling kaya juga di kota Madinah. Dan ini tidak mengurangi keutamaan sedikit pun dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tidak mengurangi keutamaan dari para sahabat. Maka sebagian orang ada yang menganggap begini, jemaah. Kalau ganjaran pahala itu Allah percepat di muka bumi,
dikhawatirkan tidak terdapat ganjaran pahala nanti di akhirat kelak. Habis. Enggak seperti itu. Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlimpah ruah atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka ganjaran di muka bumi. Itu hanya satu bagian saja dari seluruh ganjaran yang bisa mereka terima nanti di akhirat kelak. Gak mungkin habis. Bukankah antum pernah mendengar hadis tentang nikmatnya surga? Segala macam kemudian isinya. Yang kita rasakan berupa kenikmatan di muka bumi ini, andai kata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab amal soleh kita, itu tidak akan sebanding dengan seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi penghuni surga di akhirat kelak. Jangan khawatir. Sebagian orang ada yang mengatakan begini, dan ini sebagiannya terpengaruh oleh kalam beberapa ulama salaf. Kalam mereka itu benar dari asal ucapan mereka. Tetapi kalam mereka itu bukan hujah. Hujah itu kalam Allah dan kalam Rasulnya. Setiap ucapan selain ucapan Allah dan Rasulnya harus didudukkan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Maklum itu. Begitu ya. Sebagian di antara mereka khawatir ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di muka bumi, jangan-jangan nggak ada lagi tersisa kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak. Kenikmatan di muka bumi itu hanya satu bagian dari seluruh kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi penghuni surga di akhirat kelak. Andai kata yang diterima oleh penghuni bumi ini, andai kata yang diterima oleh seseorang ini adalah dengan sebab amal kebaikannya di muka bumi, maka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk amal kebaikannya tersebut di akhirat lebih banyak lagi. Jelas seperti itu. Lawang penutup kepalanya wanita penghuni surga saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Rasul. Andai kata kemudian penghuni surga itu wanitanya datang ke bumi, maka akan menghilangkan seluruh bau di bumi dan akan menyebarkan wangi yang semerbak. Coba, wangi apa yang paling enak di muka bumi? Mungkin Anda bisa berdebat. Bakarat, Ustaz. Taiblah. Oud, bolehlah. Raudoh, bolehlah. Tapi itu tidak sebanding dengan baunya malaikat-malaikat bidadari penghuni surga. Tidak sebanding. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi penghuni surga. Jadi jangan khawatir ketika kemudian seorang muslim mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, tidak tersisa baginya nanti di akhirat kelak. Ini dia sahabat muhajirin. Mereka mendapatkan kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka di muka bumi. Ada kota Madinah. Ada sahabat-sahabat Ansor, ada harta yang berlimpah ruah, ada kemenangan datang dari Allah. Lalu apakah sahabat-sahabat muhajirin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, silahkan Anda sebut namanya, itu tidak mendapatkan lagi kebaikan di surga kelak? Tidak. Bahkan mereka ahlul jannah. Ini berlaku bagi mereka, juga berlaku bagi kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, ketika kaum muhajirin meninggalkan kampung yang mereka cintai, maka setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan untuk mereka dengan yang lebih baik. Allah bukakan bagi mereka dunia di mana terbentang untuk mereka dari arah timur dan baratnya. Berkata Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, tidaklah seseorang mampu mengerjakan hal yang haram, kemudian dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan baginya dengan sesuatu yang disegerakan di dunia sebelum ganjaran yang diperolehnya di akhirat. Ini ucapan Imam Qatadah, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Jadi kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim, maka dia akan merasakan efeknya di muka bumi sebelum kemudian dia rasakan ganjarannya di akhirat kelak. Bahkan ganjaran di akhirat itu lebih besar dan lebih utama. Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, dimaklumi bahwa segala sesuatu di dunia andai kata dikumpulkan tidaklah sebanding apalagi menyamai debu di surga. Imam Al-Alama As-Sindi rahimahullahu ta'ala mengatakan debu di akhirat surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya, ucapan-ucapan para ulama tersebut
menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Ganti tidak mesti diterima oleh seorang muslim di dunia. Tapi andai kata kemudian seorang muslim mendapatkan ganti di dunia atas perbuatan-perbuatan baiknya, maka itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita ini tidak akan menjadi sempurna kecuali kita sebutkan fasal ini. Bagaimana cara kita agar mampu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pembicaraan kita yang paling pokok intinya itu ini. Ya. Bagaimana cara kita agar mampu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam makalah sini saya sampaikan beberapa cara. 4 diantaranya. Yang pertama, ikhlas di dalam meninggalkannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di dalam meninggalkannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kita bicarakan secara panjang lebar ya. Insyaallah ta'ala telah mencukupi dari apa yang telah kita bahas tadi. Yang kedua, mengingat akan adanya ganjaran yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akan adanya ganjaran terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul jemaah, seseorang itu mau-maunya mengerjakan kemaksiatan karena dia merasa ada kebaikan, ada manfaat dari kemaksiatan tersebut. Padahal kebaikan dan manfaat dari kemaksiatan tersebut, yang pertama semu, dan yang kedua terbatas, tidak berkelanjutan. Betul kemaksiatan dirasakan ada manfaatnya bagi pelakunya? Hah? Kalau nggak ada dirasakan manfaatnya bagi pelakunya, ngapain dia ngerjain? Bagi pelakunya ya, saya katakan bagi pelakunya. Bagi pelakunya, kemaksiatan dia rasakan ada manfaatnya. Walaupun kemaksiatan yang dia rasakan ada manfaatnya tersebut, itu manfaat yang semu. Bukan manfaat sebenarnya madarat, tapi dia merasakan ada manfaatnya. Kira-kira apa di antara alasan yang sering Anda dengar ketika menjumpai orang yang meminum khamar? Untuk menghangatkan badan. Nah, itu dia. Iya kan? Untuk apa? Menghangatkan badan. Lalu, kira-kira alasan yang sering Anda jumpai ketika seseorang menggunakan narkoba untuk menenangkan pikiran. Berarti dia rasakan ada manfaatnya? Ada. Ya. Mungkin bahkan pezina merasakan ada manfaatnya dari berzina. Bang, kenapa Anda berzina? Untuk memberikan kebahagiaan bagi para janda dan pelacur. Bisa saja dia memberikan apa? Bisa saja dia mengarang-arang alasan seperti itu. Bang, kenapa Anda berzina dengan pelacur dan para janda? Ya mereka kesepian. Saya hendak memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dia rasakan ada manfaatnya. Tapi apakah itu manfaat yang hakiki? Enggak. Itu manfaat yang semu. Orang korupsi, dia merasa ada manfaatnya dari korupsi? Kalau Anda katakan tidak ada manfaat yang hakiki, maaf, tidak ada manfaatnya bagi orang yang korupsi, begitu ya, maka tidak ada yang korupsi. Orang yang korupsi itu merasa manfaat dari harta korupsinya apa? Ya dia bisa punya banyak duit, bisa banyak harta, makanya dia korupsi. Karena dia merasa ada manfaatnya dari harta yang dia korup tersebut. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah itu manfaat yang hakiki? Lalu apakah manfaatnya kemudian terus-menerus ada atau terbatas? Kalau jawabannya itu bukan manfaat yang hakiki semu, dan kemudian jawaban yang kedua itu adalah manfaat yang terbatas, berhenti begitu saja, maka mengapa kemudian mengorbankan sesuatu yang manfaatnya hakiki
dan kenikmatannya ada terus-menerus. Ya enggak? Lalu mengapa seseorang mengorbankan yang manfaatnya hakiki, yakni iman, amal soleh, kebaikan, dan seterusnya? Ini manfaatnya hakiki, iman, amal soleh, kebaikan, meninggalkan yang haram karena Allah, mengerjakan yang halal, yang mubah, yang wajib, yang sunat karena Allah. Ini manfaatnya hakiki. Betul-betul ada manfaatnya. Dan manfaatnya bukan hanya terbatas sehari, 2 hari, akan dirasakan manfaatnya terus berkelanjutan. Enggak, Ustaz, saya enggak merasakan manfaatnya. Kapan? 60 tahun hidup saya di dunia. Oke. Lalu kalau seseorang mati dalam keadaan seperti itu, bukankah dia akan mendapatkan manfaat berkelanjutan di akhirat dengan tidak terputus? Berapa lama hidup kita di dunia? 60 tahun. Berapa lama hidup di akhirat? Terus menerus. Manfaat dari kemaksiatan maksimal berapa lama dirasakan sampai mati 60 tahun itu. Lalu manfaat dari ketaatan sampai kapan dirasakan? Sampai waktu tidak terbatas. Kan begitu. Apakah pelaku-pelaku kemaksiatan yang melakukan kemaksiatan pada hari ini bisa merasakan kemaksiatannya nanti dirasa nikmat oleh dia di akhirat kelak? Enggak. Maka efek dari perbuatan kemaksiatan yang dia rasakan ada manfaatnya terbatas. Sampai mana batasnya? Sampai dia mati. Bahkan sebagian orang-orang pelaku kemaksiatan tidak mampu lagi merasakan kemaksiatannya sebelum mati. Betul? Sudah korupsi, uangnya banyak, umur 50 tahun, stroke. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, obatnya berplastik-plastik. Pagi plastik yang pertama, sore plastik yang kedua. Pagi plastik pertama, siang plastik kedua, sore plastik ketiga, sebelum tidur plastik keempat, berplastik-plastik. Ini belum mati. Dia tidak merasakan manfaat dari harta korupsinya. Lalu bagaimana lagi kalau dia telah mati? Maka coba cermati, meninggalkan sesuatu karena Allah, itu akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Selama-lamanya, manfaat yang hakiki. Adapun mengerjakan kemaksiatan, andai kata dirasa manfaat, semu. Dan akan terputus manfaatnya, sampai kapan? Sampai mati. Ini andai kata ada manfaatnya. Dan saya termasuk orang yang percaya, ucapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dikatakan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kemaksiatan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi memang sebagian ulama ada yang mengatakan kemaksiatan ada manfaatnya. Dan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kan? Iya. Ini ada khilaf memang. Imam Ibnul Qayyim, Syekh Utsaimin, mereka bukan mengatakan kemaksiatan tidak ada manfaat ketika menjelaskan tentang meminum khamar, berjudi, manafi'ul linnas, ada manfaat-manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, diiyakan oleh Syekh Utsaimin, kalau ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar, maka manfaatnya nggak ada sebenarnya. Begitu. Mereka bukan menafikan adanya manfaat dari perbuatan buruk, sebagaimana disabdakan, difirmankan oleh Allah. Bukan. Tapi nggak sebanding. Ada manfaatnya betul, tapi keburukannya banyak. Lalu manfaatnya buat apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali, ditinjau keburukannya yang sangat banyak. Makanya, ketika seseorang kemudian hendak meninggalkan sesuatu karena Allah, motor yang terbesar, dia mengingat ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terputus-putus. Begitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang ketiga, berusaha mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkannya kepada hal yang lebih utama. Berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengarahkannya kepada hal yang lebih utama. Begitu memang jiwa kita ini selalu kemudian menarik diri kita untuk melakukan hal-hal yang remeh, buruk. Iya. Maka kendalikan hawa nafsu.
Arahkan kepada yang utama. Karena hawa nafsu itu kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan yang buruk. Maka kata-kata nafsu di dalam syariat Islam itu selalu berkonotasi negatif. Kalau kemudian ada positifnya, makanya biasa ada tambahan mutmainnah. Kalau disebutkan nafsu saja, maka maknanya selalu negatif, kata Imam Ahmad. Tapi kalau kemudian nafsu itu positif, maka ada tambahannya mutmainnah. Kalau cuma disebut nafas saja, biasanya negatif. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada perbuatan jahat, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, berusaha kemudian mengendalikan hawa nafsu. Bukan menghilangkan hawa nafsu, karena nggak mungkin. Manusia itu punya nafsu, tabiat bawaan. Iya kan? Tapi dikendalikan. Itu yang membedakan antara kita dengan binatang. Menghilangkan hawa nafsu, yang pertama tidak mungkin, yang kedua bertentangan dengan syariat. Tidak mungkin. Nafsu itu merupakan sesuatu yang merupakan bawaan kita. Menghilangkannya secara penuh total tidak mungkin. Maka kendalikan, arahkan kepada sesuatu yang lebih utama. Ada orang yang nafsunya kemudian tidur-tiduran, ada orang yang bernafsu ketika diajak untuk taklim. Nah itu dia, dua-duanya sama-sama nafsu, tetapi jelas yang lebih utama yang kedua. Iya kan? Ada orang yang bernafsu, kerjaannya nanyain terus kapan jadwal taklim, kapan, nafsu dia sama taklim, betul. Ini orang seperti ini, masya Allah, betul ya. Kapan taklim? Nanya sama DKM, lama kita nggak taklim ini, ngapain aja? DKM-nya bahkan diomelin, dimarahin, betul? Ada orang-orang seperti ini, ada, saya jumpa. DKM-nya libur, diomelin. Ini orang-orang seperti masya Allah, nafsunya kepada apa? Kepada taklim. Sebagian orang nafsunya kepada keluyuran, dia nafsunya kepada taklim. Ini luar biasa orang-orang model kayak gini. Ya. Iya, saya barusan tadi pagi ada orang cerita kepada saya, kita ini kalau libur Ustadz itu protes sama jemaah. Masya Allah, libur diprotes sama jemaah. Kenapa libur? Kenapa libur? Kita bingung jawabnya apa. Padahal ya bukan kehendak kita juga libur. Kadang-kadang Ustadznya meliburkan diri, kadang-kadang ini dan itu, gitu kan. Tapi kita diprotes. Ada orang-orang yang kemudian bernafsu, tapi nafsunya diarahkan kepada perkara yang lebih baik. Ya enggak? Ada orang yang bernafsu untuk keluyuran, jalan-jalan, pelesiran, kemana-mana. Ada orang yang bernafsu untuk terus-menerus mengulangi haji dan umrah. Ada. Arahkan kepada yang kedua. Iya kan? Arahkan kepada yang kedua. Jadi bukan berarti kemudian menghilangkan seluruh hawa nafsu. Hawa nafsu dijaga, dipelihara, arahkan kepada sesuatu yang lebih utama. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya itu yang pertama, dan dia menahan diri dari keinginan hawa nafsunya yang buruk itu yang kedua, maka sungguh surga adalah tempat tinggalnya. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, apabila seseorang memasuki waktu pagi hari, berkumpul hawa nafsu dan amalnya. Nah ini kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Di waktu pagi hari berkumpul hawa nafsu dan amalnya. Jika amalnya tunduk pada hawa nafsu, maka itu adalah hari yang buruk baginya. Jika hawa nafsunya tunduk di bawah amal, maka itu adalah hari yang baik baginya. Kemudian yang keempat, jemaah, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibul qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang lemah.
Kita tidak akan mungkin bisa melawan bahkan terhadap diri kita sendiri. Nggak ada. Allah yang berkuasa kemudian untuk menguatkan diri kita, membolak-balikkan hati. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membalikkan hati seseorang, menjadikan seseorang bertekad meninggalkan sesuatu karena Allah. Sebagaimana juga mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memalingkan diri seseorang dari ketaatan, dari kebaikan. Maka mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda bisa lengkapi nanti membaca kisah-kisah yang saya sebutkan, ya, mulai dari halaman yang ke berapa itu. Di dalamnya saya berikan contoh kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Yusuf, di mana mereka meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah seorang sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, seorang pemuda kaya raya dari kalangan muhajirin, laki-laki yang paling tampan dari kalangan pemuda muhajirin. Dia tinggalkan segala kekayaannya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kekaguman orang-orang Mekah, khususnya para gadis terhadap dirinya. Gadis-gadis orang Mekah itu takjub sama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ketika menggambarkan, Mus'ab bin Umair, saya salah sebut, Mus'ab bin Umair. Ketika mengkhabarkan tentang bagaimana wujudnya Mus'ab bin Umair, para ulama semisal Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani mengatakan, andai kata ada seorang perempuan sedang hamil melihat wujud Mus'ab bin Umair, dia langsung akan keguguran. Saking gantengnya ini laki-laki. Gantengnya luar biasa. Tapi dia tinggalkan itu semua. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi juga dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan segenap keluarganya. Dia lari naik ke atas gunung, dia lemparkan anak panah untuk menghalau orang-orang muhajirin, untuk menghalau orang-orang Mekah yang membuntutinya, mengekorinya, hingga dia kehabisan anak panah. Orang-orang Mekah ini semakin mendekatinya. Apa yang kalian inginkan? Andai kata kalian menginginkan harta benda saya, itu silahkan kalian ambil di kota Mekah sana. Maka memang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tujuan utama mereka adalah beramal karena dunia. Mereka langsung kemudian lupa misi awal mereka untuk menghalang-halangi Suhaib ke kota Madinah. Disebutkan harta, langsung lupa, berbalik arah. Mulai rebutan hartanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Bayangkan coba. Asas dari kehidupan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah dunia, kata para ulama. Sedangkan asas dari kehidupan seorang muslim adalah akhirat. Makanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kan diikutin sampai ke gunung-gunung di kota Mekah. Dia lemparkan satu persatu anak panah sampai habis anak panahnya. Orang-orang itu semakin mendekat. Maka Suhaib mengatakan, apa yang kalian cari? Andai kata kalian mencari harta-hartaku, maka aku tinggalkan seluruhnya di kota Mekah. Langsung balik badan orang-orang ini. Memutar tunggangannya ke kota Mekah. Mencari rumah dan merampok rumahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Karena asas kehidupan mereka adalah dunia. Adapun asas kehidupan seorang muslim, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Cermati kisah-kisah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair, dan yang lainnya. Lihat, cermati kisah Ummu Musa, yakni ibunda Nabi Musa alaihissalam. Dia tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa cintanya, rasa inginnya dia menimbang anaknya, menimbang ayah anaknya. Betul? Dia tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan coba ya, seorang ibu memiliki anak bayi, kan senang anak bayinya ini ibu yang normal. Saya tidak bicara ibu-ibu yang memang ada sesuatu di pikirannya. Ibu-ibu yang normal senang punya anak bayi, menimbangnya, menyusuinya, membesarkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dia untuk meninggalkan anaknya di mana? Di sungai. Dia tinggalkan anaknya di sungai. Sedih gak? Sedih. Wajar? Wajar. Manusia.
Tapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan bagi Musa kecil di kemudian hari? Dia menjadi ulul azmi. Bayangkan, andai kata ibunda Ummu Musa tidak melakukannya, kira-kira bagaimana Musa kecil? Mungkin akan ditangkap oleh pasukan Fir'aun. Maka ditinggalkan Musa oleh ibundanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya datangkan Musa dalam bentuk wujud yang sudah besar kepada ibunya, dewasa betul, tetapi menjadi seorang nabi rasul ulul azmi. Bukankah itu lebih baik? Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kota kelahirannya Palestina karena permusuhan orang-orang yang ada di daerahnya. Dia tinggalkan itu semua setelah capek, lelah, berdakwah. Dia tinggalkan. Berjalan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tinggalkan daerahnya, Palestina, Mesir, ke suatu tempat antah berantah yang dia tidak tahu. Tempat itu tempat apa? Bahkan namanya saja belum ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dia harus berhenti di satu tempat yang namanya Makkah pada hari ini. Dia tinggalkan itu semua. Palestina, Mesir, dan yang semisalnya. Tinggal di Mekah. Memiliki anak keturunan, Ismail, dan terus sampai sekarang. Lalu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan bagi Nabi Ibrahim atas usahanya meninggalkan Palestina dan Mesir pada saat itu? Namanya abadi. Dilantunkan oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selalu digandengkan. Bahkan seseorang tidak sah ketika menyebutkan salawat di dalam tasyahud tanpa menyertai dengan Ibrahim. Kan nggak boleh motong-motong doa. Coba lihat. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan tempat tinggal dalam tanda kutip petilasan Nabi Ibrahim sekarang adalah tempat yang tidak pernah sepi di muka bumi selama 24 jam. Manusia datang ke sana semuanya. Hati manusia terpaut akannya. Bukankah itu sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan di Mesir, di Syam, di Palestina sana? Jelas. Maka bukankah dari contoh para nabi dan rasul orang-orang soleh ini kita mendapatkan pelajaran terbaik? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik segala keutamaan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Yang menjadi permasalahan PR bagi kita adalah memupuk keimanan, mempertebal keyakinan atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan sungguh kebaikan dan akhir yang baik hanya milik bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu a'lam bissawab. Ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung, saya persilahkan. Langsung dulu ya. Dan kalau ada yang pakai tulisan, tolong fontnya diperbesar. Karena mata saya bukan mata remaja lagi. Silahkan, siapa tadi? Oh ya, sih. Mengenai nama Betul. depan kita pasti dia sendiri melakukan tidak dan cuma di nama itu dengan bahasa seperti Allah dan sahabat tapi pasti sahabat ini dari juga. Nah kalau memang itu belum sudah saja susah. Nah kalau kita kerja pada pribadi yang punya kita mengerti sendiri. Betul. Dan bagaimana bisa mengetahui bahwa dia ada bahasa tidak akan bisa Ya, pertanyaan Bapak bagus sekali. Sekaligus menguatkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat itu, sepakat para ulama, amal hati.
Maka para ulama mengatakan, andai kata nih, ada seseorang melafadzkan sesuatu, dia ucapkan saya niat untuk melakukan hal seperti ini, hatinya mengucapkan sesuatu yang berbeda, yang dibenarkan adalah hatinya. Begitu ya. Kalau terjadi perbedaan niat antara lisan dengan hati, maka yang kuat hati. Karena memang asal muasalnya niat itu amal hati. Nah, ketika seseorang berbicara tentang hati, yang di dalamnya ada amal, di antaranya adalah niat, dan kita juga tahu bahwasanya hati adalah raja atas seluruh tubuh manusia. Saya tidak mau masuk ke dalam polemik, sebenarnya qalb itu diartikan hati atau jantung. Iya kan? Ada yang mengatakan qalb itu hati, ada yang mengatakan qalb itu jantung. Saya nggak mau masuk ke dalam polemik itu. Yang pasti, insya Allah Anda mengetahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan qalb itu adalah ya itu tadi. Ya, kadang-kadang kita mempolemikkan sesuatu yang kurang esensi. Qalb itu apa? Hati. Enggak, qalb itu jantung. Sudahlah, yang penting Anda tahu qalb itu ya itu dia. Selesai, kelas. Beres kan? Qalb itu ima hati, ima jantung. Terserah. Itu raja atas seluruh anggota tubuh. Apabila baik qalb tersebut, hati atau jantung tersebut, maka dia akan membawa pengaruh atas kebaikan seluruh anggota tubuh. Coba perhatikan bangunan yang hendak saya sampaikan ini. Niat adalah amal hati. Betul? Hati ini adalah raja atas seluruh anggota tubuh. Jadi gambarnya begini. Niat adalah amal hati. Niat adalah amal hati. Hati adalah raja atas seluruh anggota tubuh. Begitu ya. Jadi ada 3 titik. Niat, amal hati, hati raja atas seluruh anggota tubuh. Apabila hati ini baik, maka akan menjadi baik seluruh anggota tubuh. Yang bisa mempengaruhi secara signifikan kebaikan hati apa jadinya? Apa? Niat yang baik. Semakin baik niat seseorang, semakin kuat niatnya, hatinya semakin baik, semakin sanggup untuk memerintahkan anggota tubuhnya melakukan kebaikan. Kan begitu? Itu rumus, Pak. Semakin baik hati seseorang, semakin kuat niat seseorang, semakin bagus niatnya, maka akan semakin baik hatinya. Ketika hati semakin baik, maka akan semakin mampu memerintahkan anggota tubuh untuk melakukan kebaikan. Betul? Dan sebaliknya. Maka ini tanda ketika kemudian seseorang amal-amalnya itu secara zahir buruk, ini tanda yang sangat kuat hatinya buruk. Tanda yang sangat kuat niatnya buruk. Walaupun kita tidak bisa memastikan. Tapi ini sebagai cermin saja buat kita. Iya kan? Lalu ketika kemudian hati niatnya kuat, hatinya menjadi baik, hati yang baik ini memerintah anggota tubuh untuk melakukan kebaikan, kan di sana ada faktor lain. Faktor qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak mampu kita kemudian atur. Adapun memperkuat hati, itu yang pertama. Memperbagus niat, memperkuat hati, memperbagus niat itu yang pertama. Memperkuat hati dengan amal-amal kebaikan di dalam hati itu yang kedua. Itu bisa kita kerjakan. Makanya dikatakan niat itu adalah amal hati. Berarti mampu kita kerjakan, betul? Tapi ada yang tidak mampu kita atur. Semisal apa? Cuaca. Semisal apa? Musibah. Semisal apa? Keadaan. Itu nggak mampu kita atur kan? Maka yang Allah Subhanahu wa taala ganjar itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita atur. Sesuatu yang tidak bisa kita atur ya tidak Allah Subhanahu wa taala ganjar atas diri kita. Bukan kuasa kita. Yang Allah Subhanahu wa taala ganjar berikan pahala atas apa yang mungkin bisa kita usahakan. Jadi ketika seseorang kemudian dia memperkuat niatnya, ya dengan sebab itu semakin baguslah hatinya, maka hatinya semakin bagus, semakin mampu memerintah anggota tubuhnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan,
Dia dapat ganjaran atas proses itu semua. Inilah yang mampu dia usahakan, dia atur. Adapun hujan, badai, ustadznya nggak datang, tiba-tiba mati lampu. Betul, Anda pernah mungkin merasakan mati lampu ya? Ustadznya lagi ngomong 5 menit, jeledek mati lampu. Ustadznya ngomong nggak kedengeran. Udah deh kita liburin aja nih, saya capek nih ngomong teriak-teriak. Mungkin pernah kan? Allahu a'lam. Ini sudah bukan kuasa Anda lagi. Anda tidak dibebani sesuatu yang bukan merupakan kekuasaan Anda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak dibebani sesuatu di luar kemampuannya. Maka sesuatu yang bukan di luar kemampuan kita tidak perlu kita pusingkan, Pak. Yang perlu kita pusingkan, apakah kita telah berusaha maksimal atas apa yang mampu kita usahakan. Inilah kadang-kadang manusia, termasuk kita, memusingkan yang tidak mampu kita usahakan. Lalai dari apa yang mampu kita usahakan. Dan itu salah. Begitu ya Pak ya. Ada lagi? Mengenai perkara hayal. Apa? Hayal. Menghayal. Ya. Jadi sebagian ada kita pun ketika berhayal kebaikan. Betul. Itu namanya at-tamanni. Mengangan-angankan kebaikan. Betul. Apakah kalau misalnya kita menghayalkan Allah, apa Pak di antara kebaikan yang dihayalkan? ya, kita Memiliki istri lebih dari satu. jadi di sini lah, Iya, iya. Betul. walaupun di bulan ini tanggal dia Miskin. ya, Betul. tapi dia ingin suatu saat kalau Betul. hartanya Pak menjadi Pak Betul. dia ingin sekali ini kan, tapi kalau sampai Bapak ternyata kalau tidak takdir juga ya. Iya. Apakah memang ketika dia sudah berhayal itu Pak Allah sudah mengalir ke dia? Iya. Sesuai dengan kadar hayalan kebaikannya. Ada apakah kalau misalnya Itulah orang-orang yang diistilahkan dengan ghibtah. Berhayal hasad terhadap kebaikan. Andai kata kemudian saya memiliki ilmu seperti si fulan, maka saya akan berdakwah mengajar seperti si fulan. Andai kata saya memiliki harta seperti si fulan, maka saya akan berderba berinfak seperti si fulan. Yang kata Rasul tidak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara ini. Itulah yang namanya ghibtah. Itulah yang namanya hayal yang terpuji. Karena hayal ada 2 macam, terpuji dan tercela. Inilah hayal yang terpuji, diperbolehkan. Nanti hayalnya itu benar atau tidak, jujur atau tidak di dalam menghayalnya, akan terbukti ketika apa yang dihayalkannya itu terwujud. Nah, nampak itu hayalannya itu omong kosong atau betul-betul. Andai kata kemudian saya memiliki harta seperti si fulan, saya akan berderma seperti si fulan. Ini kan baru hayalan. Tiba-tiba kemudian dia punya harta. Setelah punya harta, jangankan berderma. Berarti hayalannya hayalan yang dusta. Dan Allah Maha tahu dia hayalannya dusta, semenjak dia berhayal, dan dia nanti akan tahu hayalannya itu benar atau dusta. Allah Maha tahu. Bahkan apa yang akan terjadi setelah seseorang itu menghayal, Allah Maha tahu. Kan ilmu Allah itu ada sebelum, ketika, setelah. Ya kan? Misalnya begini jemaah. Anda berhayal nih. Masya Allah enak banget ya punya harta bisa berderma. Seperti si fulan. Ini kan baru hayalan kita. Betul? Dan kita tidak tahu nanti kalau kita punya harta kayak gitu atau tidak. Allah tahu itu. Apa yang terjadi. Makanya bisa jadi orang ini nggak punya harta Pak sampai mati. Kenapa? Allah hindari dia dari menyalahi hayalannya. Tapi selama dia menghayal dengan hayalan-hayalan yang baik, dia mendapatkan ganjaran. Karena menghayal yang baik itulah apa? Amal yang bisa dia kerjakan pada saat itu. Dan jelas kalau mau dipertimbangkan mana yang lebih baik, menghayal baik atau menghayal buruk, ya jelas menghayal yang baik. Apakah pernah ada di dalam kenyataan Rasul menghayal yang baik atau berangan-angan bercita-cita? Hayalan itu tidak identik dengan cita-cita atau keinginan. Tapi bolehlah kita untuk sementara waktu menyamakannya terlebih dahulu.
Apakah Rasul pernah kemudian mencita-citakan, mengangankan, dalam tanda kutip, menghayalkan perkara yang baik? Pernah. Mana contohnya? Andai kata tahun depan aku masih hidup, maka aku niscaya akan berpuasa di tanggal berapa? 9. Ini kan cita-cita, keinginan. Dan Rasul nggak sempat menjumpai tanggal 9. Betul? Maka kita telah mendapatkan contoh bahwasanya ada yang namanya cita-cita, hayalan, keinginan. Itu dia Rasul. Dan tidak pernah kemudian kita jumpai Rasul misalnya na'udzubillah min zalik mengangankan andai kata begini aku akan melakukan kemaksiatan. Enggak. Hayalan, cita-cita, keinginan para ulama, sahabat, Nabi itu cita-cita yang terpuji. Begitu. Khalid bin Walid mengatakan andai kata aku punya nyawa sampai 60 nyawanya. Andai kata aku punya nyawa sampai 60, aku akan ajak dia berjihad di jalan Allah. Mati hidup lagi yang ke-59, mati hidup lagi. Berhayal punya nyawa berapa? 60. Nggak ada manusia punya nyawa 60 ya. Bahkan kucing yang dikatakan punya nyawa 9 aja cuma 1. Dari mana bisa muncul perkataan kucing punya nyawa 9? Baik ya, kita baca dulu ini. Maaf yang kecil banget tulisannya nggak bisa saya baca ya. Saya belum bisa meninggalkan menonton drama Korea. Ini perempuan. Nanti dulu. Ini perempuan atau laki-laki yang nulis? Karena berupa tulisan kan ya bisa jadi laki-laki nih. Hah? Tulisannya rapi perempuan. Ya, tidak bisa meninggalkan drama Korea. Ketika saya sudah berusaha dan mampu meninggalkannya, qadarullah setelah itu selalu ada aja membuat saya terjatuh lagi nonton drama Korea. Mohon nasihatnya. Ini karena memang nggak ada kerjaan. Loh iya, saya katakan begitu. Yang pertama niatnya mungkin nggak kuat. Yang kedua dia tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain. Iya kan? Kalau niatnya kuat, insya Allah dia tidak akan terjatuh lagi. Kalau dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain, misalnya apa? Daripada nonton drama Korea, ya kemudian nyabit rumput yang ada di halamannya. Kalau ini perempuan, suaminya senang pulang di rumah apa? Rumput rapi, bersih, ya kan? Minimal menyedikitkan nyamuk. Ini karena kurang kerjaan ini. Ada ustadz kerjaannya banyak, sudah selesai semua, baca Quran. Kerjaannya selesai semua ya. Nyabit rumput sudah. Nyawang, apa nyamang? Nyawang? Itu sawang, sudah. Iya kan? Benerin genteng. Ini persiapan musim hujan ini. Wah, perempuan nggak suka ya disuruh, katanya emansipasi. Kita ini ustadz, perempuan itu sejajar dengan laki-laki. Kita iyain aja lah. Suruh mereka apa? Dengerin ya Pak ya. Kita ini sejajar sama laki-laki. Perempuan ini sejajar sama laki-laki. Dek, genteng bocor naik. Boro-boro benerin gentengnya Pak ya, perempuan ya. Masang gas aja nyuruh kita. Bang, pasang gas. Kenapa? Takut meleduk. Jadi kalau suaminya yang terkena meledukan gas gak apa-apa itu. Kalau kemudian nyabit rumput, ngebersihin selokan, nyawang, ngerapihin genteng, udah semuanya dikerjain, betul ya? Baca Quran. Sibukkan diri dengan sesuatu yang membawa manfaat. Hal-hal seperti ini dilakukan karena adanya waktu luang, tidak ada kesibukan yang bermanfaat. Bayangkan coba kalau kemudian nanti pada hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupmu engkau habiskan untuk apa? Apa dia berani menjawab untuk nonton drama Korea ya Allah? Ya dia akan jawab itu. Cuman kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar jawaban, umurmu dihabiskan untuk apa wahai hambaku? Dan sang hamba ini menjawab, nonton drama Korea yang berjilid-jilid ya Rabb. Kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala gembira mendengar jawaban itu atau kemudian murka? Bayangin aja yang model-modelnya kayak gitu. Tinggalin usaha.
Lagian Anda laki-laki kok membiarkan istri Anda atau anak Anda, ya Anda nggak cemburu apa nih? Apalagi kalau kemudian Anda dibanding-bandingkan, Bang, abang nggak seganteng dia. Nauzubillah min dzalik, ambil TV-nya banting aja. Bang, abang nggak seganteng dia. Aduh, hancur hati kita. Yang ingin saya katakan, kuatkan niat, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, isi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat. Waktu kita ini banyak yang terbuang atas perkara-perkara yang nggak manfaat. Banyak sekali manfaat dari membaca Al-Quran, dari mendengarkan taklim. Kalau semuanya sudah dikerjakan, anggaplah semuanya, mendingan tidur. Iya kan? Tidur itu membawa manfaat. Agar fresh waktu beraktivitas di malam hari. Ini saya memang penyakit ini drama Korea ini. Betul, ini drama Korea ini penyakit, betul ya. Maka penjajahan senjata itu sebenarnya hampir nggak ada lagi di muka bumi. Penjajahannya dalam bentuk ini nih, drama Korea. Aduh. Apa lagi nih? Ini tulisannya fontnya diperbesar mungkin. Ini nggak bisa saya baca, panjang. Surat ini, surat. Ya. 4 menit lagi, saya baca yang pendek aja nih. Ya, pertama waktunya kita 4 menit lagi, yang kedua ya yang pendek kan jawabannya juga pendek insya Allah. Seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji, kenapa seringkali di hati ini terbersit bahwa ibadah hajinya tidak diterima? Mohon nasihatnya. Apabila datang perasaan ini, apa yang harus kita lakukan? Hati ketika mengerjakan suatu ibadah, kemudian terbersit di dalam hatinya, ibadahnya tidak diterima, itu kemungkinannya bermacam-macam. Kemungkinan yang pertama, memang dia jumpai ternyata ibadahnya tidak diterima. Ada kurang rukunnya, ada kurang syaratnya. Kalau seperti ini, apa yang dia lakukan, harusnya kemudian dia mengulangi ibadahnya tersebut. Atau yang kedua, terbersit di dalam hatinya, ibadahnya tidak diterima. Ketika dia cermati, ternyata telah lengkap rukunnya, telah lengkap syaratnya, dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam ibadahnya, maka bersitan ini munculnya dari syaitan. Dia nyahkan. Ya. Karena ini pintu masuk dari godaan syaitan. Ada orang yang kemudian Allahu Akbar, takbirnya Allahu Akbar. Dia sadar dia telah mengangkat tangannya. Dia sadar dia telah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dilurus lagi tangannya. Allahu Akbar, lurus lagi. Allahu Akbar, lurus lagi. Entah kenapa sebelum imamnya ruku, Allahu Akbar langsung bisa ikut ruku. Ya kan, Allahu Akbar. Ketika kita tanya, kenapa Anda melakukan hal seperti itu? Saya nggak yakin tadi sholat saya sah. Saya nggak yakin saya telah masuk sholat, ibadah sholat dalam bentuk yang bagus. Allahu Akbar. Allahu Akbar kami. Herannya ketika imam sudah selesai baca ayat, Allahu Akbar, dia langsung bisa yakin ibadahnya sah. Kok begitu? Ya takut masbuk. Takut apa? Nggak dapat rakaat. Iya, kalau kayak gini, ini godaan dari setan. Setan menggoda yang model-modelnya kayak gini. Enyahkan, kalau dia telah meyakini Allahu Akbar, angkat tangan, baca takbiratul ihram, itu merupakan syarat sah masuk ke dalam ibadah sholat, selesai sudah, ya kan? Dia tidak perlu kemudian hiraukan bisikan-bisikan dari setan. Kalau kemudian terbersih di dalam hatinya, ibadahnya tidak sah, maka hanya ada 2 atau 3 kemungkinan itu. Dia cermati ternyata ibadahnya sah, maka dia tidak perlu memperhatikannya. Atau ketika dia cermati ternyata ibadahnya tidak sah, maka dia, kalau ibadahnya itu wajib, dia wajib mengulanginya. Kalau sunat, sebagian ulama mengatakan sunat juga untuk diulangi. Allahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Ada 2 pertanyaan yang nggak saya jawab, yang satu panjang, yang satu pendek, tapi kecil-kecil tulisannya. Ya, mudah-mudahan saya dimaafkan atas perbuatan saya yang tidak menjawab 2 pertanyaan.
Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.